Shalom, semangat pagi. Hari ini saya ingin berbagi pujian syukur ketika Tuhan melindungi perjalanan kami dari kota kembali ke Sikiwa di Husagama. Jadi saat pagi itu sekitar jam 9-an kami sudah menaiki strada, tapi di perjalanan strada ini rusak. Lalu Pak Supir sudah turun dan mencoba memperbaiki tapi tidak berhasil. Dan beberapa orang penumpang sudah jalan duluan, penumpang yang lain menunggu datangnya strada yang lain. Kami pun bersama-sama berpikir, kita tunggu aja daripada kita jalan, jauh sekali rutenya. Tapi sudah 2,5 jam berlalu, tidak juga lewat strada yang lain. Akhirnya saya dan partner putuskan, ayo kita jalan aja. Sudah berjalan berjam-jam, sudah tengah hari, tapi belum juga sampai karena memang masih jauh. Lalu kami tiba di dua pilihan jalan. Yang satu adalah rute mobil yang seperti biasa, tapi jalurnya begitu jauh. Tapi ada juga rute singkat, tapi harus lewat hutan. Kami berdua berdoa dan putuskan kita lewat hutan aja karena perjalanan masih sangat jauh. Lalu kami dengan tenang jalan-jalan mengikuti rute di dalam hutan. Tiba-tiba muncul seorang pemuda dari semak-semak dengan membawa satu balok broti. Dengan balok itu dia mengancam kami dan meminta uang yang kami punya. Saya serahkan satu lembar uang merah 100.000. Dia ambil cepat-cepat uang itu lalu dia menghilang lagi ke semak-semak. Kami berdua bergegas sambil ketakutan. Kami bernyanyi di dalam hati sepanjang perjalanan. Dan alas kaki yang kami gunakan pun rusak. Lalu kaki partner saya sudah keseleo, kaki saya pun sudah lelah. Muncul lagi pemuda yang sama dari semak-semak dan kembali mengancam kami. Saya jelaskan bahwa kami ini sukarelawan melayani di atas Sikiwa. Kami ini misionaris pelayan Tuhan. Saya jelaskan panjang lebar tapi dia tidak peduli. Sepertinya dia sedang mabuk. Lalu saya serahkan lagi uang 100.000. Dia cepat ambil lagi dan dia pun kembali menghilang ke semak-semak. Saya tarik tangan partner saya, ayo kita lari secepatnya. Puji Tuhan kami menemukan perkampungan. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa kami bisa berteriak meminta tolong. Karena sepanjang rute di mana pemuda itu muncul, itu adalah rute yang sangat sepi. Jarang dilalui oleh masyarakat, karena memang sedikit masyarakat yang kami temui di jalan. Belum sampai di situ, kami masih harus melakukan pendakian lagi. Di tengah perjalanan, di tempat yang tidak ada pohon, hanya ada batu-batu saja, hujan mulai turun dan semakin deras. Malam sudah mulai datang, kami gunakan pencahayaan seadanya dengan senter yang kecil dan lampu dari handphone. Kami saling menguatkan satu dengan yang lain, ayo kita semangat karena perjalanan masih jauh. Kami berdua terus berjalan dan akhirnya kami tiba di tempat yang longsor jalannya. Dengan terus memohon pertolongan Tuhan, kami melewati longsor itu, terbenam kaki di tanah-tanah lumpur. Kadang barang yang kami bawa juga semakin berat dengan tanah-tanah, tapi saya bilang semangat, kita semangat. Kami saling menguatkan satu dengan yang lain dan puji Tuhan, kami tiba juga akhirnya di pastori, kami bisa melepaskan lelah kami, tapi sebelumnya kami harus mandi dulu, membersihkan badan yang kotor dengan lumpur-lumpur, dan hari sudah subuh. Dengan perjalanan yang sangat melelahkan itu, kami kembali bersyukur berdoa kepada Tuhan. Jikalau bukan karena pimpinan Tuhan, mungkin kami tidak ada di sini saat ini. Saya percaya bahwa Anda juga turut pernah merasakan perlindungan Tuhan dalam kehidupan Anda. Dan Tuhan akan tetap melindungi kita di hari-hari yang selanjutnya. Baiklah, judul bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 29 Januari ialah malaikat-malaikat yang tidak terkira banyaknya siap menolong kita. Dengan ayat inti tertulis di dalam Wahyu 5 ayatnya yang ke-11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Penjelasannya, ketika Kristus naik kepada Bapa, ia tidak meninggalkan para pengikutnya tanpa bantuan. Roh Suci sebagai wakilnya dan malaikat-malaikat surga sebagai roh-roh yang melayani disuruh untuk menolong orang-orang yang menghadapi peperangan yang tidak berimbang di dalam peperangan iman.
Ingatlah selamanya bahwa Yesus itulah penolongmu. Tidak seorang pun yang mengerti, kecuali Dia tentang keanehan tabiatmu. Ia sedang mengawasimu, dan jika engkau mau dituntun olehnya, Ia akan memberikan di sekelilingmu pengaruh-pengaruh untuk kebaikan yang akan menyanggupkan engkau melaksanakan segala kehendaknya bagimu. Tidak ada yang tampaknya lebih tidak berdaya, namun sesungguhnya lebih tidak terkalahkan daripada jiwa yang merasakan kehampaannya dan bersandar sepenuhnya atas jasa-jasa Juru Selamat. Allah akan mengirimkan setiap malaikat yang di surga untuk membantu orang yang demikian, lebih daripada membiarkan dia dikalahkan. Para malaikat adalah pelayan-pelayan Allah, bersinar dengan terang yang selalu memancar dari hadiratnya, dan terbang dengan sayap yang cepat untuk melaksanakan kehendaknya. Malaikat-malaikat selamanya hadir di mana mereka paling dibutuhkan, dengan orang-orang yang menghadapi peperangan yang paling berat dengan diri untuk diperjuangkan, dan yang keadaan tempat sekelilingnya paling mematahkan semangat. Dalam segala zaman, malaikat-malaikat telah selamanya dekat kepada para pengikut Kristus yang setia. Persekutuan jahat yang amat besar diatur melawan semua orang yang mau menang. Tetapi Kristus mau supaya kita memandang kepada hal-hal yang tidak kelihatan, kepada bala tentara surga yang berkemah berkeliling semua orang yang mengasihi Allah untuk melepaskan mereka itu. Dari segala bahaya yang kelihatan dan tidak kelihatan, kita telah dipeliharakan oleh campur tangan malaikat-malaikat. Kita tidak akan pernah mengetahui hingga dalam terang zaman yang kekal kita melihat pemeliharaan Allah. Ketika itulah kelak, kita akan mengetahui bahwa segenap keluarga surga menaruh perhatian dalam keluarga yang di dunia ini, dan bahwa pesuruh-pesuruh dari tahta Allah mengawali langkah-langkah kita dari hari ke hari. Aplikasinya hari ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas pimpinan Tuhan dalam melindungi kita jauh dari bahaya-bahaya. Aplikasinya hari ini, mari kita awali kegiatan rutinitas kita hari ini dengan doa. Kita memohon perlindungan Tuhan agar Ia akan senantiasa mengirimkan malaikat-malaikatnya melindungi kita, dan kita bisa terhindar dari mara bahaya. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Di akhir zaman ini, ketika setan bekerja keras untuk menggoda seluruh umat-umat Tuhan, mari kita juga semakin giat untuk menggunakan waktu kita dalam doa-doa. Untuk itu, jika ada permohonan doa yang ingin Anda sampaikan, Anda dapat menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Dan saya akan menjadi sahabat doa Anda, turut mendoakan hal-hal tersebut. Terima kasih banyak, kita akan kembali esok hari untuk melanjutkan bacaan renungan pagi kita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.